Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Masim Daily. Kali ini kita akan membahas filsafat sebagai sikap demitologi. Jadi filsafat itu seperti yang kemarin saya jelaskan ya, bahwa memang filsafat adalah upaya untuk menjelaskan segala sesuatu secara rasional. Dengan demikian maka mitos-mitos yang dianggap serba abstrak itu akan mendapatkan sebuah penjelasan yang lebih konkret dan diterima oleh masyarakat luas. Oke, kita mulai dari sini ya teman-teman, bahwa pada era Yunani tentunya kita semua sudah mengetahui ya bahwa di Yunani itu mitologi para dewa luar biasa berkembang pesat ya. Ini seperti yang teman-teman lihat, inilah peta siklus atau apa ini namanya ya, silsilah para dewa yang pada masa itu sangat lekat di bangsa Yunani. Sekian banyak dewa ini semuanya memiliki peran dan fungsi masing-masing di dalam menjalankan alam semesta ini ya. Di sana ada dewa bumi, dewa langit, dewa petir, macam-macam. Sekian banyak ini semuanya diyakini memiliki kekuatan tertentu dan juga memiliki peran masing-masing. Nah, kemudian pada waktu itu ya, sekitar 6 abad sebelum Masehi, di bangsa Yunani ya, kita menyebutnya Yunani kuno, atau dalam sejarah filsafat itu bisa dikenal juga sebagai filsafat pra-Sokrates. Jadi sebelum Sokrates muncul dan dikenal oleh masyarakat luas, ini sudah ada beberapa filosof yang mencoba untuk memikirkan sebenarnya alam semesta ini hakikatnya itu terbuat dari apa dan bagaimana proses terbentuknya. Nah, jadi pada saat itu mayoritas masyarakat Yunani masih sangat percaya kepada mitos dan legenda-legenda yang memang semua itu seolah-olah adalah cerita-cerita yang dibuat-buat, sehingga ini memunculkan ide-ide, pemikiran-pemikiran dari para filosof untuk menjelaskan begitu ya, karena mereka ini tidak sepakat dengan mitos dan legenda itu. Oke, maka muncullah upaya demitologi ini. Jadi demitologi itu apa sebenarnya? Demitologi itu artinya adalah dinamika pemikiran radikal rasional dari para filosof ya. Ini kata kuncinya ya, yaitu menganulir kepercayaan masyarakat awam dengan menggugat kebenaran tentang kejadian alam yang waktu itu diyakini berdasarkan tahayul ya. Tahayul itu dari mitos ataupun dari legenda nenek moyang yang tidak rasional. Jadi sebagaimana pengertian dari demitologi ya, de itu artinya seperti gitu, seperti tidak atau menolak. Mitologi itu mitos. Jadi ini adalah upaya menganulir kepercayaan masyarakat kepada mitos dan legenda yang tidak masuk akal. Nah, inilah yang nantinya kemudian melahirkan para filosof alam yang akan kita bahas satu persatu, walaupun tidak semuanya. Nanti akan ada beberapa filosof alam yang saya munculkan di sini. Oke, filosof alam yang pertama yang sangat populer itu adalah Thales. Thales ini lahir di kota Miletos ya, itu wilayah Yunani di bagian Asia Kecil. Jadi dia ini selain sebagai filosof juga sebagai seorang astronom, ahli geometri juga, ahli politik juga. Jadi ada beberapa rekan sekaligus murid ya, Anaximander, Anaximenes. Mereka ini digolongkan sebagai filosof alam karena yang dibahas pertama kali adalah asal-usul alam semesta. Nah, jadi menurut Thales ini, air itu adalah prinsip dasar dari segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Ini alasannya ya, air itu menjadi pangkal, pokok, dan dasar dari segalanya yang ada di alam semesta. Jadi Thales beranggapan bahwa air ini adalah zat yang paling mantap gitu ya, karena bisa beradaptasi dengan berbagai keadaan. Bisa berubah-ubah bentuknya ya, walaupun bentuknya berubah, ini artinya air tidak binasa ya, dia hanya berpindah atau berubah bentuk saja. Nah, kok bisa begitu? Ini alasan dari Thales mengapa air menjadi dasar dari alam semesta.
Jadi segala bahan makanan dari yang dimakan ya, semua makhluk hidup itu mengandung air. Tidak ada yang tidak mengandung air. Selain itu, makhluk hidup seluruhnya yang ada di alam semesta juga membutuhkan air. Nah, jadi memang air ini sangat konsisten ya, walaupun berubah bentuk tetapi dia tidak berkurang sebenarnya. Dia hanya berubah saja. Nah, esensinya tetap air itu. Oke. Thales sendiri juga punya ide mengenai jiwa ya, bahwa segala sesuatu di alam semesta ini memiliki jiwa walaupun itu benda mati ya. Maka inilah yang kemudian disebut dengan Hellzoism. Nah, jadi Thales ini punya anggapan seperti itu karena dia punya alasan yang kuat ya. Jadi bahwa seperti analogi magnet itu kan benda mati, tapi dia ini mampu menggerakkan benda yang lain, yaitu besi. Teman-teman kalau punya magnet di rumah, punya besi juga, silahkan melakukan eksperimen ya, nanti besinya akan tertarik oleh gaya magnet. Jadi atas dasar itulah Thales punya anggapan bahwa semua benda, baik itu hidup ataupun mati di dunia ini memiliki jiwa seluruhnya. Oke, kita lanjut ke tokoh yang berikutnya, yaitu Anaximander atau Anaximandros. Dia ini murid Thales ya. Dia memang seorang murid yang menekuni bidang yang sama ya, tetapi sebagai seorang murid dia ini memiliki pandangan yang berbeda dari gurunya itu ya. Jadi dia juga seorang astronom yang hebat ya. Dia juga menemukan jam matahari yang waktu itu digunakan sebagai alat untuk menentukan waktu ya. Dulu belum ada jam analog, masih jam matahari itu. Nah, menurut dia, jadi bukan air ya. Kalau Thales tadi bilang air itu adalah asal dari segala sesuatu di dunia ini. Tapi kalau menurut Anaximander atau Anaximandros, ini apeiron adalah sesuatu yang menjadi sumber dari segala jenis kehidupan yang ada di alam semesta. Apeiron artinya tidak terbatas ya. Jadi endless atau borderless sama saja, tidak ada batas. Dia ini prinsip abstrak yang memiliki kekuatan yang abadi, tidak berubah, dan dia ini adalah asal dari segala sesuatu yang ada. Jadi ini memang bersifat metafisik. Jadi dari apeiron itulah segala sesuatu yang ada di alam semesta ini kemudian muncul. Nah, dia punya alasan yang kuat terkait dengan hal itu. Jadi di sini Anaximander menjelaskan bagaimana alam semesta itu terbentuk. Jadi dari apeiron yang metafisik tadi itu, yang tidak memiliki batasan, ya endless, terciptalah segala sesuatu yang berlawanan dan terus berbenturan satu sama lain. Jadi ada saling keberlawanan dari beberapa sifat yang beragam itu. Nah, prosesnya memang agak rumit ya kalau kita baca. Nah, yang panas membelut yang dingin, sehingga yang dingin itu terkandung di dalamnya. Nah, dari yang dingin itu terjadilah yang cair dan beku. Yang beku inilah yang kemudian menjadi bumi. Progres berikutnya, api yang membalut yang dingin itu kemudian terpecah-pecah. Nah, pecahan itulah yang kemudian berputar, terpisah, sehingga tercipta matahari, bulan, dan bintang-bintang, sekaligus benda-benda langit yang lain. Kalau kita cermati penjelasan dari Anaximander ini mirip ya dengan teori Big Bang yang kita kenal. Nah, kemudian Anaximenes ini rekan sekaligus ya bisa dikatakan murid juga. Jadi Anaximenes ini adalah salah satu filsuf dari mazhab Miltos ya, dan sama masih berkutat pada prinsip dasar alam semesta. Tetapi dalam hal ini Anaximenes berbeda pendapat dengan para pendahulunya. Menurut Anaximenes, bukan air, bukan apeiron yang tadi metafisik begitu ya, tetapi udaralah yang menjadi prinsip dasar dari segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Nah, inilah alasannya mengapa udara menjadi prinsip dasar. Udara itu adalah zat yang terdapat dalam semua hal, baik itu di dalam air, di dalam api, pada diri manusia, ataupun pada segala sesuatu yang ada di dunia. Nah, jadi bukannya air ya, bukannya apeiron, sesuatu yang metafisik, tapi justru udaralah yang menjadi prinsip dari segala sesuatu. Nah, jadi ini terkonsentrasi pada dua hal, yaitu proses pemadatan dan proses pengenceran. Ini dalam bahasa Anaximenes, pembentukan alam semesta itu seperti itu. Nah, ini rinciannya seperti ini.
Jadi kalau udara itu bertambah kepadatannya, maka muncul berturut-turut nanti ya angin, air, tanah, dan kemudian batu. Jadi bukan avatar, ini beneran ya, ini pemikiran dari Anaximenes. Nah, kalau udara itu mengalami pengenceran, maka yang timbul, yang muncul nanti adalah api. Nah, sementara itu proses itu nanti meliputi seluruh kejadian alam semesta ya. Jadi sama seperti air yang kemudian memadat menjadi es, atau yang kemudian menguap ya. Jadi substansi lain itu dibentuk juga dari kombinasi perubahan udara. Sebenarnya di situ poinnya. Nah, kemudian beda lagi dengan Heraklitos ya. Heraklitos ini tokoh juga pada masa itu, pra-Sokrates. Menurut Heraklitos, hakikat alam semesta itu terjadi karena adanya perubahan atau dinamika. Ini searah ya dengan pemikiran Anaximenes ataupun juga Anaximandros. Nah, bahkan Thales pun menyatakan hal yang sama begitu ya, bahwa dari perubahan atau dinamika itulah muncul adanya alam semesta. Tapi Heraklitos ini menggarisbawahi peran penting dari api. Maka aktor perubahan atau pembentukan alam semesta itu ada pada sosok atau unsur api, bukan air, bukan udara. Ini salah satu pepatah yang sangat masyhur ya dari Heraklitos, yaitu semuanya mengalir dan tidak ada yang tinggal mantap. Artinya kita tidak akan pernah berdiri di satu tempat yang sama di hari yang berbeda atau di waktu yang berbeda, karena semuanya pasti berubah. Nah, sebenarnya konsep ini juga sama ya dengan apa yang kita kenal dengan rotasi dan revolusi, bahwa kita ini tidak akan pernah berada di titik yang sama di waktu yang berbeda. Hari ini mungkin kita mengalami jam 6 pagi ya, tetapi jam 6 pagi hari ini dengan besok itu sudah berbeda lokasi. Nah, kalau teman-teman belajar geografi pasti akan lebih memahami nanti. Ya, kapan-kapan kita akan bahas itulah nanti ya, bukan sekarang. Oke, kemudian aktor yang berikutnya ada filosof Parmenides. Dia berbeda pendapat dengan Heraklitos. Kalau Heraklitos tadi menyatakan bahwa alam semesta itu selalu dinamis, tapi kalau Parmenides dia menyatakan bahwa perubahan atau gerak itu sendiri mustahil terjadi. Jadi sebenarnya gerak itu hanya ilusi ya. Karena itu alam semesta ini satu, dia memang berada dan tidak bergerak. Nah, ini ada satu perumpamaan yang terkenal juga dari filosof Parmenides ini ya, bahwa setiap orang yang berjalan ya tidak akan mampu mendahului orang lain yang sedang berlari. Nah, kenapa demikian? Kecepatannya berbeda tentu saja. Kemudian seandainya startnya sama, pasti finishnya juga berbeda. Nah, sekalipun kecepatan dari orang yang berlari dan orang yang berjalan itu sama, tetapi titik yang dilalui pasti berbeda, sehingga pergerakan itu menjadi ilusi atau semu. Atau contoh konkret di dunia kontemporer saat ini ya, teman-teman pasti pernah melihat adanya hologram. Walaupun teknologi itu belum begitu sempurna hari ini ya, tetapi hologram itu mampu menampilkan sosok 3 dimensi yang sebenarnya itu hanya proyeksi saja. Maka ide Parmenides ini nanti akan ditindaklanjuti oleh para filosof-filosof setelahnya yang mengadopsi pemikiran tersebut. Misalkan saja teori idealisme dari Hegel. Nah, sama. Jadi ada proyeksi. Itulah yang membuat adanya gerakan. Jadi sebenarnya alam semesta tidak bergerak, itu hanya ilusi semata. Oke. Ada lagi tokoh yang namanya Pythagoras yang terkenal dengan segitiganya itu ya, teman-teman. Jadi Pythagoras ini adalah filosof yang sangat statistikal ya. Jadi ada perhitungan. Dia mencetuskan adanya musika universalis atau harmoni genap ganjil antara terbatas dan yang tidak terbatas. Semuanya penuh dengan perhitungan ya, bahwa termasuk rotasi, revolusi, pemikiran bumi itu bulat dan bumi itu adalah planet yang mengelilingi matahari, bukan matahari yang mengelilingi bumi. Nah, ini adalah salah satu pencapaian terbesar ya pada masa itu, karena dulunya bumi ini dianggap sebagai pusat tata surya yang kemudian kita
tahu sendiri ya bahwa bumi itu bukan pusat tata surya, tetapi sebenarnya bumi itu mengelilingi matahari. Ini sudah ada sejak lama. Nah, kemudian Pythagoras ini juga salah seorang pionir teori-teori metafisik juga. Nah, nanti kalau teman-teman ingin menanyakan seputar hal ini bisa kita bahas di kolom komentar ataupun di kelas e-learning dan di kelas filsafat. Oke. Jadi kesimpulannya apa dari semua itu tadi? Bahwa yang terpenting adalah alam semesta itu punya satu penyusun dasar. Satu penyusun dasar inilah yang tadi menjadi perdebatan ya. Kalau Thales bilang alam semesta tersusun atas air, Anaximander bilang bukan air tetapi sesuatu yang metafisik, yaitu apeiron tadi. Kemudian Anaximenes bilang bahwa bukan air, bukan yang metafisik tetapi udara. Begitu seterusnya sampai kepada Pythagoras tadi. Walaupun demikian, ada kesimpulannya yaitu alam semesta punya satu penyusun dasar. Nah, yang kedua, alam terbentuk berdasarkan hukum yang teratur. Jadi kalau kita cermati ya, kecuali kiamat ya, bahwa matahari itu akan selalu terbit dari timur dan terbenam di sebelah barat. Nah, jadi ada sebuah sistem atau hukum alam ya, yang menjadi sebuah keharusan. Alam terbentuk itu bukan karena kebetulan, tetapi karena sebuah keteraturan. Karena itu, kalau teman-teman melihat ya di bahasa Inggris ataupun bahasa-bahasa lain di bangsa barat, alam ini diterjemahkan menjadi kosmos, bukan chaos. Oke. Sebenarnya Islam sendiri juga sudah memberikan rambu-rambu ya di dalam salah satu surat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 164. Di sana dijelaskan bahwa di dalam ciptaan langit dan bumi, kemudian pergantian siang dan malam, dan kemudian ya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, semuanya itu adalah kuasa Allah yang kemudian bisa diterjemahkan secara lebih konkret ya. Terjemahannya menjadi seperti ini ayat tersebut: sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut, membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Allah hidupkan bumi sesudah mati atau keringnya, dan Allah sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan juga awan dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Nah, jadi semua kejadian yang ada di alam semesta ini ya, kalau di ayat Al-Quran adalah ayat-ayat kauniyah, tapi kalau di alam semesta itu kita sebut sebagai ayat kauniyah. Semuanya bisa dimaknai oleh orang-orang yang menggunakan akal pikirannya secara cermat. Jadi tugas kita sebagai manusia ya, termasuk sebagai abdi Allah, dia juga memberikan sebuah nalar logika manusia, rasionalitas. Ini harus kita pakai, harus kita manfaatkan, kita optimalkan sebaik-baiknya supaya kita dapat mengkaji, memikirkan ya, sekaligus meyakini bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah itu tidak ada yang sia-sia. Oke, materi ini saya tutup dengan sebuah quotes dari Plato. Jadi permulaan itu adalah hal yang paling penting dari sebuah pekerjaan. Maka sebelum kita bermimpi sesuatu yang besar-besar, ayo kita rancang dulu apa yang mau kita lakukan untuk mengawali impian-impian besar kita. Sementara itu dulu, terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa nanti silahkan bertanya ya kalau ada yang ingin ditanyakan. Tetap keren, tetap semangat, jaga selalu kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.